akan dengarkan sesi terakhir, closing statement dari masing-masing narasumber. Saya mulai dari Bung Toel yang pertama. Silakan Bung Toel. Ya, kita lihat naturalisasi berkontribusinya berproses juga. Misalnya waktu di awal kepemimpinan STY kan juga kita nggak dapet tuh, mau AFF, SEA Games nggak dapet. Pemain depannya Dedik Setiawan, Kusheda Haryudo, Rafli, Irfan Jaya, hilang sekarang semuanya. Masuklah naturalisasi. Itu juga belum dapat. November tahun lalu kalah 1-5 di Basra. Yang main Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama di kiri. Lalu juga Ivar Jenner udah main, Rafael Strijk udah main. Tidak serta-merta. 1-5 di Basra. Berikutnya main di Filipina 1-1 sama Filipina. Kalau basket sih kita terima draw sama Filipina. Tapi kalau bola agak tersinggung juga kita gitu loh. Lalu kemudian masuklah persiapan menuju Piala Asia, dibantai juga sama Libya 4-0. Ada itu naturalisasi. Lalu 2-0 juga sama Libya, 5-0 juga sama Iran. Lalu masuklah Piala Asia, 1-3 sama Irak. Lebih kurang dikit lah dibanding 1-5, kan itu Januari. Lalu menang 1-0 dari Vietnam. Wah, teriak kita semua gitu loh. Ya nggak apa-apa, kita memang harus hore-hore gitu loh. Cuman saya mau bilang, jaga kekritisan kita pada sepak bola. Federasi kita ingin maju, publik bola kita ingin maju, nggak boleh kita dibodoh-bodohi gitu loh. Lalu kemudian lawan apa? Dibodohin Jepang. gimana? Maksudnya jangan gampang terkagum-kagum, kan ada istilah Katalan tuh, ojo gumunan, ojo kagetan. Jadi tetap harus kalau orang-orang bola tetap harus punya insight, punya analisis, punya review, punya evaluasi yang bagus gitu loh. Supaya kita bisa menilai nih, dengan kapasitas federasi sekarang mampu akselerasi. Tadi Bang Arya bilang banyak loh yang tertarik. Oh berarti kan sebetulnya punya kapasitas lebih gitu loh. Oke lah, tapi kan kita juga ingat dong bahwa jangan lupa pembinaannya, jangan lupa bahwa 17-20 itu development gitu kan. Jangan hina-hinakan local pride gitu loh. Contoh, Rafael Strijk bagus nggak? Bagus. Tapi apakah kita nggak pernah punya bakat yang lebih bagus? Kalau saya pernah lihat Boas muda dahsyat. Boas Solosa muda dahsyat. Peter Witt waktu ngelatih timnas Indonesia, dan itu adalah kesaksian pelatih yang waktu itu jadi asistennya Peter Witt bilang, Peter Witt pernah panggil Boas, kamu tuh kalau saya bawa ke Inggris, kamu tuh punya kualitas untuk main di sana. Cuma Peter Witt kasih syarat-syarat gitu loh. Jadi kalau soal bakat nggak kalah gitu loh. Jadi kita jangan lupa sama itu. Bahwa untuk akselerasi silahkan. Tetapi dalam koridor bola, maka akan normal muncul-muncul pertanyaan. Kan yang parah ini atmosfer bola aja yang parah nih. Pembelahan, local pride, pro naturalisasi, anti naturalisasi, pro STY dan anti STY, itu yang parah. Yang Bang Arya bilang jangan lagi kayak begitu. Itu yang parah sebetulnya. Society kita rusak. Tidak ada, Bung Tol mau sampaikan, tidak ada anti STY, pro STY, tidak ada anti naturalisasi, pro naturalisasi. Sekarang contoh gini lah, semua proporsional kaitan dengan alasan masing-masing. Kan Bang Aiman di awal aja udah tajam ini kan pada saya. Bahasa netizen. Ya, tajam pada saya misalnya. Let's say saya sendirian yang kritis gitu loh. Kan yang muji-muji banyak. Oh iya. Pundit yang muji-muji banyak gitu loh. Puluhan kali jumlahnya gitu. Bahkan ada yang mengusulkan bikin patung gitu loh. Sementara Bung Karno aja nggak ada patungnya tuh di GBK gitu loh. Jadi bikinlah patung buat di kamarnya sendiri, ya silahkan aja gitu kan. Gitu. Jadi buat saya adalah ini ada sebuah keanehan ketika sebuah kritisi, catatan kritis pada sepak bola diartikan secara ekstrim. Gitu loh. Ada, tentu pengamatan itu kan panjang, bukan cuma di Piala Asia ini aja. Betul. Pengamatan itu panjang dari awal gitu loh. Maju terus, katakan kebenaran sesuai dengan hati nurani. Terima kasih. Okay. Ya. Bung Sabto silakan. Ya, baru bisa bahas tentang naturalisasi nih ya. Dia tadi nggak dapat kesempatan. Ya, saya pribadi ya termasuk yang bukan terkejut juga ya. Maksudnya apa yang diambil oleh PSSI, langkahnya itu jelas dalam artian. Kalau kita bicara pengembangan youth, emang kita tertinggal jauh. Bahkan dari Vietnam, dari Thailand kita tertinggal jauh. 10-12 tahun kita tertinggal karena mereka di usia segitu atau 10-12 tahun lalu mereka sudah terafiliasi dengan klub. Sementara kita kan belum sama sekali. Oke, EPA jalan,
16, 18 tahun, sekarang ada 14 tahun, ada 18 tahun, tapi afiliasinya betul-betul dari klub apa enggak? Apa minjem pemain dari SSB? Itu kan masih menjadi PR yang besar PSSI yang akan dijawab dalam kurun, tadi Bang Arya bilang 6 tahun ke depan mungkin ya, baru akan terlihat youth development-nya itu berjalan atau tidak. Bicara liga yang bagus, apakah liga bagus otomatis timnasnya bagus? Enggak juga. Memang idealnya seperti itu, kalau kita punya liga yang bagus, outputnya akan bagus. Contohnya banyak, tapi ada juga yang enggak. Liga Siprus contohnya, termasuk yang tertinggi. Apa timnasnya bagus? Enggak juga kan. Artinya timnas dan liga idealnya memang jalannya beriringan gitu. Tapi jalan pintas dalam tanda kutip yang diambil oleh PSSI ternyata bisa memberi output yang luar biasa bagus bagi kita. Pemain-pemain yang diambil ternyata pemain-pemain yang betul-betul pilihan. Impact yang mereka berikan dengan berbagai macam prestasi yang diberikan oleh Sintayong dan ke para pemain lokal kita ternyata turut keangkat dari sisi permainan. Kita lihat Rido. Saya mau koreksi, bukan pemain yang diambil, pemain yang datang sendiri. Iya. Dari Sekarang Betaria. makin Indonesia makin seksi, makin banyak yang mau datang ya. Oke, baik. Seperti itu. Jadi ya, saya melihatnya kalau bisa berjalan beriringan, Ya, ya. development jalan, tapi ada beberapa strategi yang di luar Ya. kebiasaan, tapi Ya. impactnya, outputnya bagus, ya kenapa tidak kita jalankan? Oke, baik. Baik. Saya ke Pak Nurin dulu, silakan. Jadi menurut saya bahwa prestasi permainan tim nasional kita ini adalah sangat membanggakan. Oleh karena itu PSSI kritikan penting. Naturalisasi sebuah kebutuhan. Prestasi timnas harapan bangsa kita. Youth development harus menjadi kewajiban daripada klub-klub profesional dan tidak ada alasan bagi PSSI untuk tidak disiplin secara konsisten menerapkan itu. Kenapa? Infrastruktur sudah sangat memadai. Perhatian pemerintah dalam bentuk Perpresnya sudah terbit, sehingga peran pemerintah untuk membangun infrastruktur, kemudian klub untuk menerapkan disiplin youth development adalah sebuah keharusan. Apabila diterapkan terus, insya Allah di suatu saat kita tidak butuh naturalisasi. Naturalisasi hanya kebutuhan sesaat. 5-10 tahun akan datang kita tidak jauh berbeda dengan Brasil. Memilih Sintayong saya salah satu yang sangat kagum. Ada 2 pelatih, saya paling banyak bersama saya pelatih mulai dari manajer PSM. Oke, kenapa Anda sampai kagum? ketua PSSI. Kenapa Anda kagum dengan Karena STY? Sintayong paham tentang anatomi pemain-pemain Indonesia. Sama dengan Ivan Kolev. Ivan Kolev ketika menangani Piala Asia 2004, kita bisa mengalahkan Qatar 2-1. Piala Asia 2007, kita mengalahkan Bahrain 2-1. Kita hanya kalah 1-0 dari Korea Selatan, dan kita kalah 2-1 dengan Arab Saudi injury time. Andai kan waktu itu kita seri dengan Arab Saudi, kita lolos ke babak berikutnya. Oke. Itu Ivan Kolev juga paham tentang anatomi pemain-pemain Indonesia. Sepak bola hanya ada 3 faktor. Gizi, fisik, skill. Dengan gizi yang baik akan menghadirkan stamina yang bagus. Dengan stamina yang bagus, skill, kemampuan teknis akan keluar. Dan itulah yang dimiliki oleh Sintayong. Ketika Indonesia memiliki stamina yang bagus, kita sudah buktikan. Anak-anak kita bisa bermain 120 menit. Di zaman saya, anak kita sulit bermain 120 menit. Ivan Kolev nggak ada naturalisasi tapi ya, Pak Nurdin. Tidak ada naturalisasi, tapi itu bisa kita kalahkan itu. Oke, terima kasih. Itu pesan saya Maria. Anda sekarang, apalagi Erick Thohir, termasuk saya kagum bertangan dingin. Baru berapa bulan jadi ketua PSSI, kita sudah juara SEA Games. Belum cukup 2 tahun jadi ketua PSSI, kita sudah lolos di final. Bertangan dingin. Dalam sepak bola, faktor laki juga sangat menentukan. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya naturalisasi yang dilakukan sekarang sudah on the track. Hanya tadi kembali ke permasalahan bahwa yang dinaturalisasi itu kalau bisa jangan ada proporsionalitasnya juga dengan pemain lokal sehingga kualitas-kualitas pemain lokal kita tidak hilang begitu aja. Dan apa yang dibangun oleh Pak Ketum Nurdin Halid, lanjut Pak Lanyala, Pak Edi, Pak Ibul, dan difiniskan oleh Pak Erik, ini sebuah kesinambungan yang luar biasa. Pemain-pemain yang dipanen hari ini itu lahir dari kompetisi usia muda dari zaman Pak Edi, Pak Ibul, dan hari ini dipanen. Nah, ini tugas sekarang federasi tidak lagi hanya berpikir harus naturalisasi siapa lagi. Karena ini kan sifatnya etalase, suplemen aja sebenarnya naturalisasi ini. Bagi kami di klub melihat federasi ini harus mampu menyehatkan sistem kompetisi, kemudian youth development, dan kemudian
fasilitas. Jadi fasilitas lapangan itu di daerah harus banyak. Karena banyak, Bang Arya aja bilang di Sumut penghasil pemain nasional aja lapangannya nggak ada, kurang. Om Anjas dari Sumut. Nah, kita punya senjata yang cukup bagus dalam bentuk Inpres nomor 3 2019. Itu adalah senjata maha dahsyat yang berbicara soal percepatan sepak bola nasional. Itu kalau dieksekusi oleh orang selevel Pak Erik yang punya domain politik yang kuat saat ini, punya pengalaman secara teknis, beliau adalah saya pikir adalah ketua umum yang paham betul soal teknis pengelolaan sepak bola, di mana beliau membangun DC United, Inter Milan, Oxford dan lain-lain tidak sulit, apalagi dia punya punya diplomasi atau punya kedekatan dengan tokoh-tokoh di FIFA dan lain-lain. Ini kalau disinergikan, saya pikir sepak bola kita akan maju ke depan, dan inilah saat-saat periode emas buat sepak bola kita di tangan Pak Erik, dan kita harap Pak Erik didukung oleh para pembantunya yang baik-baik, Exco. Kalau bisa 12 Exco yang lain kayak Bang Arya juga. Karena saya nggak ngelihat nih Exco bidang youth development apaan. Exco kompetisi mana nih? Semua tertuju kepada timnas. Terakhir, nanti tetap ada. Tebak skor untuk Indonesia gini, berani? Realistis, yang mudah-mudahan kita menang adu penalti. Oke, menang adu penalti, oke. Saya ke Bung Fendi dulu, nanti baru ke Bung Arya dan Om Anjas. Sepak bola adalah momentum juga ya, betul ya. Artinya ketika kita bicara tentang pelatih kita juga, Sinyo Aliandu 1986, sedikit lagi kita ke Piala Dunia juga. Sekarang ada momentum Pak Erick Thohir, ada ST dan para pemain kita ya. Itu juga tentunya semuanya perlu kita dukung. Tetapi narasi-narasi memang harus kita perbaiki juga. Ya, saya rasa kita jangan dorong lagi pro dan kontra naturalisasi. Tadi walaupun bercanda itu jangan juga kan. Dulu kita jajah Belanda, dulu kita dijajah Belanda, sekarang kita jajah dia. Pasti bukan begitu juga. Agen dengan makelar, kan sepak bola secara profesional pasti ada agennya ya. Kalau itu diterus-teruskan kita bisa macam-macam loh. Apakah jadi pengurus PSSI tidak ada makelarnya misalnya gitu ya. Nah itu kan masalah juga loh. Ini kita semua ketawa. Tepi jurang. Kita semua ketawa karena itu udah tepi jurang itu ya. Butuh satu lagi. Waktu saya ketua umum tidak ada izinnya. Iya. Nanti suatu saat saya jadi ketua umum tidak ada izin. Iya, nanti kita tepi jurang oleh netizen maksudnya ya. Ya, nanti ada satu masalah lagi. Nah, tapi yang menarik pada saat ini saya melihat itu bahwa ada suatu gabungan yang luar biasa. Ada momentum ya, kebangkitan dengan khususnya kemarin ya, setelah ada Asia Senior yang kebetulan agak tertolong oleh Kirgistan tapi kemudian dihajar oleh Australia 0-4. Tapi di U23 ini kita ya mau nggak mau orang mengatakan Anda tapi Korea Selatan toh kita taklukkan, kita putus dia jalurnya ke Olimpiade, luar biasa lah ya. Apapun hasil dengan gini nanti gitu. Nah, di atas itu semua saya mau mengatakan gini nih ujungnya nanti. Pada suatu saat, dan saat itu nggak lama, 6 Juni ketika melawan Irak itu. Lalu kita melihat komposisi pemainnya misalnya 9 naturalisasi, 2 yang dihasilkan oleh liga kita misalnya. Apa yang muncul dalam hati kita? Kalau saya selama kita menang dan masuk ke putaran ketiga, lagi-lagi karena induktif dan deduktif. Induktif itu petik buahnya. Deduktif itu rawat pohonnya. Sementara yang penting kita masuk nih, karena dari situ dibagi 30 ya, 6, 2 langsung, masuk lagi dibagi 20 lagi, 1, 2, 3, 2 langsung, setengah playoff misalnya. Jadi itu semua menggembirakan kita. Tapi di ujung itu semua, tadi kan kita sudah banyak belajar nih, Uzbekistan dan Jepang. Ya kan? Saya tahu Jepang itu punya itu semacam keinginan niat dari pemerintahnya. Nah, Bang Arya, tadi saya mau kutip satu, kita sedang secepat-cepatnya naturalisasi, begitu kan Bang Arya ya? Tadi kan ini, kecepatan kami sedang tinggi untuk naturalisasi. Kita itu satu-satunya barangkali ya, negara di ASEAN pada saat ini yang punya inpres percepatan untuk sepak bola gitu ya. Secepat apa ini kita membangun, memperbaiki kompetisi? Setidaknya pertanyaan penting saya karena saya didudukkan di antara supporter. Kapan kami supporter ini bisa nonton away aja? Betul nggak toh? Loh, kalau itu enggak, sepak bola itu manusia menonton manusia berprestasi dan kemudian kita ngenyek kan, tapi kalau dia mencetak gol, kita semua berdiri tepuk tangan. Ketika Ronaldo keluar dari lorong Piala Dunia itu menangis, tidak sedikit pendukung Maroko yang sepanjang pertandingan itu membu dia, ikut berdiri dan menangis gitu.
Jadi pertanyaan saya adalah mudah-mudahan kecepatan itu sama-sama akselerasi di atas dan bawah. Begitu Bang Arya ya. Makasih. Om Anja silakan. Jadi pertandingan besok ini kan junior, kita harap nanti mereka di senior akan lebih maju lagi. Dan insya Allah kita bisa memenangkan pertandingan besok. Ada moto yang paling bagus di sepak bola kita atau seperti saya suka bilang begini, jujurlah Anda di dunia ini. Jangan Anda tidak jujur karena alam ini akan melibas kalian. Jadi saya harap ke anak-anak usia dini, ini usia yang 23 ini, bertarunglah kalian. Jangan kalian kalah sebelum bertanding. Mereka juga manusia. Jadi lawan itu orang-orang itu. Jadi dengan semangat yang tempur yang tinggi, Garuda di dadamu, kamu bisa mengatasi ini. Jangan kalian tidak bersatu-bersatu dan jangan menyalahkan satu sama lain. Bersatu padu, rebutlah prestasi. Inilah kesempatan kalian karena kesempatan ini tidak datang 2 kali. Saya harap kalian nanti menjadi senior-senior yang lebih baik daripada kami dulu. Itulah pesan saya, jangan kalah bertarung. Capai prestasi setinggi-tingginya. Terima kasih. Terakhir, last but not least, Bung Arya, silakan. Makasih. Yang pasti kita udah hentikanlah semua perdebatan mengenai naturalisasi dan sebagainya supaya jangan lagi ada dikotomi. Di kita pun supporter apa semua jangan lagi wah ini local pride, ini naturalisasi, udahlah. Karena ini nggak akan membuat bangsa kita semakin baik. Jadi, pasti kami dengan naturalisasi, dengan skala percepatan, hasilnya bagus dan sebagainya. Ini juga cukup baik. Sekarang udah ini kok, udah masuk kok masukan banyak. Tolong kompetisinya dibenahi, youth developmentnya dibenahi. Ya udah, ini kita memang udah ngarah ke sana semua. Makanya kami pun mulai diminta oleh Pak Erik untuk turun ke daerah-daerah untuk melakukan yang namanya pembenahan-pembenahan mulai dari dasar-dasar youth development sampai bahkan urusan pelatih dan sebagainya pun itu semua lagi dibenahi. Karena memang banyak sekali yang harus kita benahi. Untuk hal ini, kita nggak nyalakan yang lama-lama, apalagi kemarin ada corona dan sebagainya, itu kan menghambat juga proses-proses kita di sepak bola gitu. Nah, jadi ke depan saya sih harap kita maju terus, ini kita perbaiki dan kita support lawan Gini besok. Dan jangan lupa loh, kemarin kita di U17 pun prestasi kita cukup baik. Ya seri 2 kali lawan Panama dan Ekuador ya. Itu kan belum pernah sejarah juga itu. Artinya di usia muda pun udah ada di U17 pun udah ada bakat-bakat kita yang memang sekarang ini mereka sekarang lagi masuk ke U20 nih. Ini juga bakat-bakat yang memang kita miliki dan bagus-bagus dan kita harapkan, kita doakan lawan Gini nanti kita bisa menggapai Olimpiade, jangan ribut-ribut. Dan satu hal apa? Tadi kan dikatakan Bang Effendi, kepala-kepala daerah yang tadi itu bikin foto-foto waktu nobar, saya dukung terus. Nobar, tapi habis itu tolong bangun infrastruktur sepak bola. Stadionnya dia bangun di tiap kabupatennya. Kalau bisa malah tiap calon bupati, kampanyenya adalah kalau saya menang, saya akan bikin stadion sepak bola di kabupaten ini. Itu harus kita harapkan. Itu yang kita inginkan. Jadi silakan nobar, tapi jangan lupa bangun infrastruktur sepak bola dan supportlah pendanaan untuk sepak bola SSB di daerah-daerah. Itu aja. Saya curiga kayaknya maju pilkada juga Bung Arya nih. Oh enggak, baik. Terima kasih Bung Arya. Pemirsa, tak butuh stadion megah bagi sepak bola. Di atas lahan rakyat pun semua bisa bersuka cita. Tapi ada. Seperti pemilu, kalah menang biasa tapi dada berdebar. Mimpi menggenggam piala dunia. Selamat berjuang Garuda Muda. Cinta kami menyertai dan kita insya Allah menang. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Mudah-mudahan kita berdoa bersama. Thank you, Bang.